Halo semuanya. Jika kamu sedang mempersiapkan esai untuk beasiswa LPDP, maka video ini wajib kamu tonton. Menulis esai LPDP bukan sekedar menjawab pertanyaan, tetapi juga meyakinkan reviewer bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk mendapatkan beasiswa ini. Di video ini, kita akan membahas langkah-langkah menulis esai LPDP yang menarik dan efektif. Mulai dari bagaimana menyusun latar belakang diri, mengidentifikasi masalah, menjelaskan rencana studi, hingga merancang kontribusi pasca studi. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir ya. Pertama-tama, kita akan membahas dua teknik menulis esai yang sering digunakan, yaitu STAR Method dan SMART Framework. Dua teknik ini akan membantu kamu menulis esai yang terstruktur dan meyakinkan. Pertama, STAR Method. Gunakan ini untuk menceritakan pengalaman kamu. STAR merupakan singkatan dari Situation, Task, Action, dan Result. Situation digunakan untuk menjelaskan situasi atau masalah yang kamu hadapi. Task digunakan untuk menjelaskan tugas atau peran kamu dalam situasi tersebut. Action digunakan untuk menjelaskan tindakan yang kamu ambil pada situasi tersebut. Dan result digunakan untuk menjelaskan hasil akhirnya. Teknik yang kedua adalah SMART Framework. Teknik ini digunakan untuk membuat rencana yang spesifik dan terukur. SMART merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely. Spesifik berarti tujuan kamu harus jelas dan tidak terlalu umum. Measurable berarti keberhasilan kamu harus bisa diukur dengan indikator yang jelas. Achievable berarti tujuan yang kamu buat harus masuk akal dan bisa diwujudkan. Relevant berarti tujuan yang kamu buat harus berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Dan timely berarti tujuan kamu harus memiliki batas waktu yang jelas agar ada tolak ukur keberhasilannya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang struktur umum esai LPDP yang kami sarankan. Struktur esai LPDP umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Introduction, Body, dan Conclusion. Pada introduction, kamu bisa menulis pembukaan yang menarik perhatian, seperti menggunakan kutipan inspiratif, data statistik, atau cerita pribadi yang relevan. Berikut adalah hook dengan kutipan inspiratif. Kemudian
hook dengan data statistik yang mengejutkan. Dan hook dengan cerita pribadi yang menggugah. Pada bagian kedua, yaitu body atau isi esai. Pada bagian body atau isi esai, yang pertama, kamu menjelaskan latar belakang diri kamu, masalah yang ingin diselesaikan, rencana studi, dan alasan memilih program serta kampus tujuan. Yang kedua, ceritakan latar belakang pendidikan, pekerjaan, pengalaman organisasi, dan visi kamu untuk masa depan Indonesia. Yang ketiga, identifikasi masalah utama di Indonesia, baik itu skala lokal atau nasional. Keempat, kaitkan dengan ilmu yang akan kamu pelajari dan kontribusi kamu pasca studi. Dalam isi esai, kamu perlu menunjukkan profil diri, yaitu yang pertama pendidikan, pekerjaan, dan volunteering atau inisiatif. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi. Masalah baik skala lokal maupun skala nasional. Berikut ini adalah contoh penulisan latar belakang diri. Selanjutnya, contoh penulisan masalah yang ingin diselesaikan. Serta contoh rencana studi dan alasan memilih program dan kampus. Kemudian contoh penulisan kontribusi pasca studi. Bagian ketiga adalah conclusion atau penutup. Pada bagian penutup ini, kamu bisa menulis dan menunjukkan keyakinan serta komitmen kamu untuk berkontribusi bagi Indonesia. Kamu bisa mengakhiri dengan kalimat yang kuat dan penuh semangat. Pada bagian ini juga, kamu bisa merencanakan tujuan kamu dengan jelas dan realistis. Selain itu, kamu juga perlu menunjukkan niat untuk mengabdi di Indonesia setelah selesai studi nanti, dan sebutkan peran spesifik yang ingin kamu ambil di masyarakat.
Pada bagian conclusion, jangan lupa menuliskan komitmenmu kembali ke Indonesia dan rencana pasca studimu. Kamu dapat membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kontribusi jangka pendek, kontribusi jangka menengah, dan kontribusi jangka panjang. Ini adalah contoh keyakinan dan komitmen kamu untuk berkontribusi di Indonesia. Berikut adalah contoh tujuan yang jelas dan realistis. Kemudian, ini adalah contoh niat untuk mengabdi di Indonesia setelah selesai studi. Dan ini adalah peran spesifik yang bisa kamu lakukan bagi masyarakat. Menulis esai LPDP bukan hanya tentang memenuhi syarat administratif, tetapi tentang bagaimana kamu bisa menunjukkan siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, dan bagaimana kamu ingin berkontribusi bagi Indonesia. Setiap esai memiliki cerita dan perjuangannya sendiri. Dan apa yang kamu tulis hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu serta bagi bangsa ini. Jadi, pastikan esai yang kamu buat mencerminkan visi, dedikasi, dan komitmenmu. Jangan takut untuk menuangkan ide dengan jujur, percaya diri, dan pastikan esai kamu terstruktur dengan baik. Jika ada tantangan yang kamu hadapi dalam menulis esai, bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya, dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa ya, bagikan video ini ke teman-teman yang juga sedang berjuang mendapatkan beasiswa LPDP agar semakin banyak yang terbantu. Semoga sukses dalam perjalanan beasiswa LPDP-mu dan sampai jumpa di video berikutnya.